apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, harta yang banyak, itu bukan menunjukkan bahwasanya mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lebih berhak untuk masuk ke dalam surga. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Kami ciptakan mereka itu dari apa yang sudah mereka ketahui. Artinya apa? Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu bukan ditentukan oleh kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, bukan karena banyaknya harta, bukan karena garis keturunan yang dianggap mulia tadi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat yang lain bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, bahwa kekuatan, kemuliaan, izzah itu adalah milik Allah, milik Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Jadi artinya anggapan bahwasanya mereka yang mempunyai kedudukan tinggi, harta yang banyak, dan merasa dengan itu mereka lebih berhak untuk masuk surga, itu adalah anggapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Ma'arij. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dasar manusia, bahwasanya manusia itu pada dasarnya adalah halu, kurang bisa mengendalikan dirinya ketika mendapatkan cobaan, dia mudah berkeluh kesah. Kalau mendapatkan nikmat dia begitu pelit. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang bisa lepas dari hal tersebut adalah orang yang salat beserta sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang salat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan tentang orang-orang kafir yang merupakan tipe sebaliknya dari orang yang menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang kafir yang diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat ke-36 dan ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kenapa orang-orang kafir itu bergegas ke hadapanmu? 'Anil yamini wa 'anil shimali 'izin, mereka berkelompok-kelompok di samping kanan dan samping kiri kamu. Ayat ini menyinggung tentang orang-orang kafir
yang mereka mendapatkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, objek dakwah, akan tetapi mereka tidak mau mengimani apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mempunyai keinginan untuk mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini mereka digambarkan bahwa mereka berpaling dari keimanan, akan tetapi mereka kemudian bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya. Berkelompok-kelompok mereka di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuannya itu bukanlah dalam rangka mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, malah sebaliknya mereka mempunyai keinginan untuk mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai keinginan untuk mencari kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kepada Rasulullah yang di dalam ayat ini digambarkan aizin, mereka berkelompok-kelompok dalam jumlah yang banyak mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bukan ingin mendengarkan sepenuhnya, bukan dengan sepenuh hati. Mereka datang itu adalah untuk mencemooh Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan apa yang beliau dapatkan berupa wahyu. Mereka seakan-akan khusyuk, menundukkan, mengangguk-angguk, tapi pada dasarnya mereka kemudian menertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga ingin untuk mencari kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya ada pengajian yang jumlahnya banyak itu, belum tentu semuanya itu ingin mendengarkan dengan sepenuh hati. Boleh jadi ada yang ingin mencari-cari kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya ingin mencemooh ketika sudah dapat satu perkataan yang salah, mereka kemudian blow up, diungkapkan, oh ini ternyata dia salah, ini loh kesalahan dari ustadz ini. Itu yang juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mendatangi Rasulullah, akan tetapi tujuannya bukan dalam rangka ingin mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka ingin mencari kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentu saja mereka tidak akan mendapatkan kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berbicara atas hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka kecele. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kekurangan sama sekali dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kemudian mendapatkan kenyataan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Tapi karena hati mereka yang sudah tertutup, yang itu banyak disebabkan oleh persoalan dunia, mereka tidak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpaling dari peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata karakteristik dari masing-masing umat Nabi itu berbeda-beda. Kalau yang kita pelajari umat Nabi Nuh itu kemarin tidak mau mendengarkan mereka, menutup mukanya, wajahnya dengan pakaian mereka, menampilkan sikap buta, tuli, tidak mau mendengarkan sama sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ini malah ada yang sebaliknya, pura-pura mendengarkan, pura-pura khusyuk, mengangguk-angguk, padahal sesungguhnya mereka menertawakannya, ingin mencari kesalahan. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkritik apa yang mereka lakukan. Apakah setiap mereka itu ingin supaya dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Mereka merasa bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah umat yang di tengah-tengah manusia itu adalah terhormat. Orang-orang Quraisy itu kan dihormati oleh orang-orang di luar Mekah karena mereka adalah penjaga dari Ka'bah yang merupakan kiblat dari umat sedunia, di mana orang-orang datang ke sana dalam rangka menunaikan ibadah haji sesuai dengan versi mereka. Maka mereka itu terhormat di kalangan kabilah-kabilah yang lainnya, sehingga mereka merasa bahwa karena mereka adalah keturunan orang-orang terhormat, mereka merasa bahwasanya mereka itu akan lebih berhak untuk masuk surga. Karena berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia kehormatan, karunia harta. Dan kita mungkin akan mendapatkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kadang-kadang merasa bahwasanya mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu, menunjukkan bahwa mereka itu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama mungkin juga kita bahas mungkin tentang cerita Shahibul Jannataini di dalam surah Al-Kahfi, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebun yang luas, yang penuh dengan buah-buahan, yang buahnya melimpah, kaya raya, di mana ketika ditegur oleh temannya, dia malah merasa kiamat itu tidak akan datang itu. Kalau nanti kiamat itu datang, wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Seandainya nanti saya dikembalikan kepada Tuhanku, saya dibangkitkan, saya pasti dapat lebih banyak, lebih baik dari ini. Jadi merasa bahwasanya dengan berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, walaupun dia tidak beriman, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dia nanti kalau memang hari kiamat ada pasti akan mendapatkan lebih baik gitu, lebih banyak lagi dari apa yang dia dapatkan di dunia. Dan ini juga yang terjadi kepada orang-orang kafir Quraisy, karena mereka merasa sebagai golongan yang terhormat, suku yang dihormati oleh kabilah-kabilah lain di luar Mekah, maka mereka merasa bahwasanya mereka itu yang lebih berhak untuk masuk surga. Apalagi kalau dibandingkan pada saat itu dengan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata adalah banyak dari kalangan du'afa, dari kalangan budak, dari kalangan fakir. Kami ini lebih terhormat, itu pikiran mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menolak anggapan mereka. Kalla inna khalaqnakum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak. Inna khalaqnakum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa asal penciptaan mereka itu semuanya sama, sudah diketahui dari mani yang merupakan saripati dari manusia, yang dianggap oleh manusia sebagai sesuatu yang remeh, hina. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa tidak ada kelebihan antara satu orang dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, harta yang banyak, itu bukan menunjukkan bahwasanya mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lebih berhak untuk masuk ke dalam surga. Tidak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Kami ciptakan mereka itu dari apa yang sudah mereka ketahui. Artinya apa? Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu bukan ditentukan oleh kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, bukan karena banyaknya harta, bukan karena garis keturunan yang dianggap mulia tadi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat yang lain bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, bahwa kekuatan, kemuliaan, izzah itu adalah milik Allah, milik Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Jadi artinya anggapan bahwasanya mereka yang mempunyai kedudukan tinggi, harta yang banyak, dan merasa dengan itu mereka lebih berhak untuk masuk surga, itu adalah anggapan yang salah. Kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya harta, bukan karena terpandang di hadapan manusia. Semua manusia diciptakan sama, mimma ya'lamun. Semuanya berasal dari satu hal yang dikatakan itu adalah mani, ma'in mahin, air yang dianggap hina oleh manusia. Semuanya sama. Jangan kemudian merasa bahwasanya dirinya lebih mulia sehingga lebih berhak untuk masuk surga. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ay la amala fi dukhulihimul jannah. Fa inna khalaqnahum minal mani ad-dha'if. Jadi itu hanya angan-angan mereka saja. Mereka berangan-angan masuk surga tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kami ciptakan mereka dari mani yang lemah. Semuanya sama. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan apa yang mereka perbuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wama nahnu bimasbuqin. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib, maka kami bersumpah, uksim, aku bersumpah bi rabbil masyariqi wal magharib, dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam, tempat terbit matahari, tempat terbit bulan, bintang-bintang. Dimana kalau di dalam satu kitab yang judulnya Mu'jizat, Syekh Asy-Sya'rawi itu mengisyaratkan kenapa disebut dengan al-masyariq dengan al-magharib. Untuk satu tempat saja, satu makhluk yang bernama matahari, tempat terbitnya itu sudah berbeda-beda. Tempat terbit itu kalau kita lihat matahari itu kan, kadang di sana, kadang agak ke sana, termasuk jalannya itu juga beda itu. Ada satu masa kemudian jalannya agak condong ke sana, agak pertengahan, kadang agak ke sini. Jadi masyarik, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untuk matahari saja sudah masyarik, tempat terbitnya itu sudah bermacam-macam. Apalagi yang terbit dan terbenam itu bukan hanya matahari, akan tapi juga
planet-planet yang lainnya, matahari, rembulan, bintang-bintang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, bersumpah dengan dirinya yang mengatur tempat terbit dan terbenam. Inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum. Kami ini mampu untuk apa? Mengganti dengan yang lebih baik daripada mereka. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami itu dikalahkan, bi'ajizin, kata Ibnu Katsir, tidaklah lemah untuk melakukan hal yang seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang itu kuasa kalau hanya ingin mengganti mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya jangan mereka menyangka bahwa mereka tidak segera mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dimuliakan. Seperti halnya yang ada di awal surat itu, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Ada di antara mereka yang ingin segera untuk mendapatkan azab. Mana azabnya? Katanya kami akan dapatkan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu kalau hanya ingin untuk mengganti mereka dengan kaum yang lain yang lebih baik daripada mereka. Jangan menyangka bahwa ditundanya azab itu merupakan keistimewaan kepada mereka. Akan tapi sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Karena bagi umat Nabi Muhammad SAW itu memang kan diberikan jangka waktu yang panjang gitu. Beda dengan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Rasulullah SAW itu ketika tidak mau beriman kepada nabinya, kita akan dapatkan langsung dihabisi semuanya itu. Kecuali orang-orang yang beriman. Umat Nabi Nuh itu dengan banjir bandang, umat Nabi Lut dibalik itu, bumi yang atas bawah, yang bawah di atas dilempari dengan batu dari neraka. Habis orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi salah satu keistimewaan dari umat dari Rasulullah SAW itu adalah bahwasanya mereka itu masih diberikan tangguh. Jadi tangguh supaya mereka itu mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak langsung dihabisi sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka ya, adab yang istilahnya istiqsal itu yang menghabisi semuanya, habis semuanya itu tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka sungguhnya bersyukurlah umat dari Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa mungkin saja orang tuanya tidak beriman, anaknya itu beriman. Jadi orang tuanya tidak beriman, anaknya beriman, atau mungkin imannya itu tertunda. Hari ini belum beriman tapi kemudian beriman, dan kita akan mendapatkan di dalam sejarah bahwa ada yang dulunya berperang menghadapi Rasulullah SAW, akan tetapi kemudian beriman kepada Rasulullah. Ya, contohnya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang kafir Quraisy pada perang Uhud itu, yang dengan kecerdikannya melihat kesempatan ketika pasukan Rasulullah, pasukan pemanahnya itu turun, wah ini dia kesempatan untuk mengalahkan pasukan dari Rasulullah. Ditinggalkan, diganti, sehingga kemudian tadinya menang menjadi berbalik kalah, menjadi panglima yang menghadapi Rasulullah SAW. Tapi akhirnya beriman juga kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal itu adalah seorang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, bahkan dikatakan sebagai Fir'aun zaman Nabi. Meninggal dunia di peperangan.
Akan tetapi di antara anaknya kemudian ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi ditunda ini sesungguhnya ada hikmah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan menerima taubat seorang hamba selama ajal belum sampai di kerongkongan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami sesungguhnya mampu kalau ingin mengganti kalian itu dengan umat lain yang lebih baik daripada kalian, dan kami tidak lemah, tidak mungkin dikalahkan dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan mampu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memang menunda azab bagi mereka karena tadi ada hikmah-hikmah yang kemudian ada di dalam penundaan azab. Cuma kadang-kadang ada juga di antara manusia yang tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertaubat. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sattar, menutupi aib dari hambanya. Mencuri 1 kali kadang masih tidak ketahuan, 2 kali masih belum ketahuan. Tapi kadang-kadang manusia merasa bahwa dia tidak diketahui, bukan malah bertaubat, malah tambah di dalam tambah terus-menerus berkubang di dalam kesalahannya. Sehingga kalau orang tertangkap biasanya itu lebih dari 1 kali sudah mencuri misalnya. Kadang ditanya itu, kamu berapa kali mencuri? Puru mangken, Pak. Tapi setelah diinterogasi ternyata bukan puru mangken itu, korbannya sudah ada di beberapa tempat itu. Setelah ditanya kemudian ternyata sudah berapa kali, lebih dari 1 kali. Kalau pengakuannya puru mangken, baru sekali ini baru tertangkap. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sattar, itu menutupi kesalahan hamba, termasuk kesalahan kita. Tujuannya agar kita itu mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada di antara manusia yang tidak merasa bahwasanya Allah itu menyayanginya, ditutup kesalahannya, malah dia terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, sehingga pada akhirnya tertangkap juga berzina, tertangkap. Itu bukan yang pertama kali, pengakuannya saja yang 1 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kalau mau mengganti, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladzi yu'adun." Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahlah, biarkan saja mereka itu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu, biarkan mereka itu tenggelam di dalam apa? Di dalam kebatilan mereka. Ai utrukhum ya Muhammad yatahaddatsuna fi batilihim, biarkan mereka itu tenggelam, mereka sibuk bicara di dalam kebatilan-kebatilan yang mereka dengungkan itu. Wa yal'abu, dan biarkan mereka itu yal'abu fi dunyahum, bermain-main terlena di dalam dunia mereka. Wa yu'anidu fi takdzibihim wa kufrihim wa inkarihim yaumal ba'ats, biarkan mereka itu tetap di dalam pendustaan, kekufuran, keingkaran terhadap hari kiamat. Jadi ketika mereka sudah diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ternyata mereka tetap tidak mau untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti yang diisyaratkan di dalam ayat tadi, mereka datang
mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mencemooh, dengan tujuan untuk mencari kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan bahwasannya hati mereka itu sudah tertutup. Maka kalau hati mereka sudah tertutup, tidak mau membuka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka itu tidak mau untuk menerima hidayah, tidak mau untuk mendapatkan keselamatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadarhum," sudahlah, biarkan saja mereka. Biarkan mereka khusyuk, biarkan mereka itu tenggelam di dalam kekufuran mereka, biarkan mereka itu berbicara seenak hati mereka tentang persoalan agama, tentang kebatilan, biarkan mereka itu bermain-main, terlena ke dalam dunia, tetap ingkar kepada hari akhir. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka bertemu dengan hari kiamat, sampai mereka meninggal dunia, sampai mereka melihat sendiri ternyata apa yang mereka dustakan selama ini itu adalah sesuatu yang memang benar adanya. Di dalam ayat yang lain itu kan mengisyaratkan tentang itu. Ketika hari kiamat mereka kemudian menyatakan, seandainya kami dulu mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh para rasul, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah tidak mau membuka hati mereka. Sebab yang namanya hidayah itu kan juga seperti yang diungkapkan, orang itu bermacam-macam. Sesungguhnya masing-masing sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesiapan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagaikan gelas itu ada yang gelasnya terbalik. Jadi kalau gelasnya itu sudah terbalik, sebanyak apapun air yang dituangkan tidak akan masuk itu, karena sudah menutup diri. Akan tetapi kalau gelasnya itu terbuka menghadap ke atas, maka diberikan curahan hidayah, itu akan cepat masuk. Tapi kalau sudah terbalik, berarti mereka menutup diri, tidak mau untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ya, jangan kemudian ada ungkapan, saya belum dapat hidayah itu. Kenapa belum dapat hidayah? Sesungguhnya itu kan berkaitan dengan sikap masing-masing manusia. Kalau dia sudah menutup diri seperti halnya gelas seperti itu, ditutup, ya seberapa banyak pun hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk kepada dirinya. Jadi seberapa banyak, karena sudah terbalik. Tapi kalau terbuka, ada keinginan untuk memperbaiki, maka insya Allah hidayah-hidayah yang dilihat di dalam keseharian itu akan membuat dia melihat kenyataan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para rasul, para nabi itu adalah sesuatu yang benar adanya. Fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun, yaitu ay udhkur yauma yaqumuna minal qubur bida'wati rabbi tabaraka wa ta'ala di mauqifil hisab, yaitu hari ketika mereka itu keluar dari kuburan mereka sira'an dengan cepat, ka'annahum ila nusubi yufidun, seakan-akan mereka itu bergegas untuk pergi ke berhala mereka. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mau beribadah kepada berhala, mereka itu bergegas. Jadi bergegas, kenapa mereka bergegas? Karena mereka
mempunyai harapan bahwasanya nanti akan mendapatkan sesuatu yang memang mereka inginkan, datang kepada berhala memohon agar mereka mendapatkan sesuatu. Makanya mereka itu bergegas untuk pergi ke berhala cepat-cepat. Nah, keadaan mereka nanti itu sama dengan keadaan pada saat mereka itu bergegas cepat-cepat menuju berhala. Akan tetapi sifat atau keadaan mereka itu kemudian berbalik. Kalau mereka bergegas menuju berhala dengan penuh harapan akan terkabulnya keinginan mereka, maka dihalaunya mereka dari kubur ke padang mahsyar itu adalah bukan dengan penuh harapan, akan tapi dengan penuh ketakutan, karena mereka menyaksikan bahwa apa yang mereka dustakan selama di dunia ternyata benar adanya. Dihalau oleh malaikat cepat-cepat ke padang mahsyar. Jadi cepat-cepat mereka dihalau oleh malaikat ke padang mahsyar. Sama bergegasnya, akan tapi hati mereka yang berbeda. Kalau kepada berhala mereka dengan penuh harapan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan, tapi nanti mereka dengan penuh rasa ketakutan, penuh kekhawatiran, karena mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu yang mereka sampaikan itu dalam surat Al-Mulk. Seandainya kami dulu nasma'u mendengar, aw naqilu kami memahami menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak masuk ke dalam penghuni neraka sa'ir. Penyesalan. Apalagi kalau kemudian mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis nanti di hari kiamat itu khutbah di hadapan pengikutnya. Khutbahnya itu menyentuh hati mereka, tapi itu yang membuat mereka menyesal. Apa yang dikatakan oleh iblis itu, saya memberikan, Allah Subhanahu wa taala, innallahu wa'adakum wa'dal haq, Allah itu menjanjikan kepada kalian dan janji Allah itu benar. Jadi Allah itu menjanjikan kepada kalian, janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya juga berjanji menjanjikan kepada kalian, tapi saya ingkari, tidak saya tepati janji saya itu. Maka kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan saya, tapi salahkan kalian sendiri. Kenapa mau percaya kepada saya, tidak percaya kepada Allah? Allah itu janjinya benar itu. Milih saya itu kalian. Jangan salahkan saya cuma ngajak kalian. Innallahu wa'adakum wa'dal haq. Allah itu menjanjikan yang benar, ditepati. Saya juga berjanji, tapi saya ingkari. Jadi jangan salahkan saya, tapi salahkan kalian sendiri. Kenapa salah memilih? Memilih yang ingkar janji. Khasyi'atan absaruhum tarhaqum dhillah. Pada saat itu khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka itu khusyuk. Akan nanti khusyuknya itu tarhaqum dhillah, diliputi oleh kehinaan. Tertunduk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari di mana merupakan hari yang dijanjikan kepada mereka. Aitakunu absaruhum dzalilah kasirah, pandangan mereka itu terpekur hina. Taghsyahumul dhillah al-madillah syadidah, mereka diliputi oleh kehinaan yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Lihaulil azab alladzi yuwajihukum, karena dahsyatnya azab yang mereka hadapi.
Jadi mereka benar-benar menyesal, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal kenapa mereka tidak mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malah memilih iblis yang ingkar janji. Jadi di ayat-ayat terakhir ini kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu tetap sebagaimana sikap mereka yang tidak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan mereka adalah seperti ini. Keadaan mereka itu akan nantinya hina. Keadaan mereka itu akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isyaratnya sebelum datang hari yang dijanjikan itu, maka hendaklah benar-benar beriman, bergegas untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah muti'in dalam artian bergegas berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan diungkapkan dengan muhti'in, bergegas juga, akan tetapi bukan bergegas untuk memperoleh hidayah, bukan bergegas untuk mendapatkan keimanan, bukan bergegas untuk segera mengakui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bergegas pada hal yang sebaliknya, bergegas untuk berpaling, bergegas untuk mencemooh, bergegas untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang akan mendatangkan kemuliaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu ayat terakhir dari surah Al-Ma'arij, di mana kalau di sini saya bawakan kitab dari siapa? Dr. Wahbah Zuhaili, samping yang saya bawa kemarin Ibnu Katsir. Beliau katakan bahwa di dalam ayat-ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, dalat al-ayah ala ma ya'ti, ayat-ayat di atas itu menunjukkan beberapa hal. Pertama adalah angkarallahu ta'ala 'alal kuffar haulan nabi musyara'atahum ilal kufri wat takdzib bi risalatihi wal istihza' bih. Allah Subhanahu wa taala mengingkari bergegasnya orang-orang kafir itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bergegasnya adalah bergegas untuk mendustakan, kufur dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya bukan hal yang seperti itu yang seharusnya mereka lakukan. Fama balukum yusri'una ilaih. Kenapa mereka bergegasnya itu adalah bergegas yang tidak baik? Kenapa tidak bergegas yang baik saja? Malah bergegasnya itu adalah bergegas yang tidak baik. Padahal seharusnya mereka melakukan hal yang sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah angkaru alaihim tanaqudahum wa ta'arud aqwalihim wa mawaqifihim. Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari, mencela apa yang menjadi keinginan mereka dengan apa yang menjadi perbuatan mereka. Mereka inginnya masuk surga, akan tetapi sikap mereka itu malah sebaliknya. Sikap mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi inginnya masuk surga. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Artinya kalau memang ingin masuk surga, maka harus ada muwafaqah antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Jangan kemudian keinginannya untuk masuk surga tapi perbuatannya malah sebaliknya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ayyasakumullah taala min dukhulil jannah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalau sikap mereka seperti itu, mereka tidak akan masuk surga. Karena surga yang penuh dengan kenikmatan itu adalah
untuk orang yang beriman. Kemuliaan itu adalah bukan karena banyaknya nikmat di dunia, akan tapi karena ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, kita bisa menjadi dari bagian orang-orang yang menegakkan sholat, yang kemudian bisa mengendalikan diri kita pada saat mendapatkan nikmat dan juga pada saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.